Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk, kali ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengkritik kualitas dan lambannya pelayanan publik. Kepala negara menegaskan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dari atas sampai ke level bawah, karena berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Presiden juga berharap IKTP sebagai identitas kependudukan benar-benar menjadi sistem kependudukan yang terintegrasi dan bisa selesai hanya dalam hitungan jam. Tapi kenyataannya pemirsa, ternyata memang masih banyak ditemukan keluhan warga terkait dengan betapa sulit dan lambannya pengurusan IKTP. Inilah yang akan kita diskusikan bersama narasumber yang telah hadir di studio, yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, dan juga anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria. Prof, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Doni. Sehat? Alhamdulillah sehat. PR-nya banyak sekali kayaknya, Prof ya. Pak Riza, apa kabar? Kabar, alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Sehat. Pak, sudah daftar IKTP belum, Pak? Udah. Oke, tapi sebelum kita diskusikan soal IKTP dan segala hal yang menyangkut pelayanan publik tadi, Bapak sekalian, saya akan mengingatkan Anda pemirsa nanti juga bisa berpartisipasi dalam dialog kali ini dengan menghubungi nomor telepon sebagaimana yang tertayang dalam layar televisi Anda. Dan sebelum kita mulai dialog, saya ajak Anda untuk menyimak statement atau pernyataan Kepala Negara berikut ini. Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan-keluhan rakyat mengenai pelayanan publik. Yang berkaitan dengan lamanya pelayanan, dioper sana sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya ini harus hilang. Kurangi sebesar-besarnya dan hilang. Kemudian praktek-praktek percaloan, pungli, dan lain-lain, ini juga sama harus hilang. Saya akan membentuk tim khusus yang saya pakai untuk mencari data-data mengenai ini, tempatnya maupun yang berkaitan dengan praktek-praktek yang tadi saya sampaikan. Ini harus diperbaiki dan harus dirubah. Semuanya pelayanan harus berbasiskan pada pada elektronik. Gampang diakses dari manapun, cepat, kepastian biaya jelas. Karena apapun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi. Dan saya harapkan juga sistem data informasi identifikasi kependudukan juga harus sudah tunggal, terintegrasi, dan bisa dipakai untuk kebutuhan dan diakses secara online. Dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan lagi nantinya saling satu. Saya kira memang satu itu semua cukup. Kalau dulu ini IKTP ini benar, saya kira sebetulnya bisa dipakai untuk apapun. Ini yang harus segera dibenarkan. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Ya pemirsa, demikian tadi pernyataan Presiden Joko Widodo yang juga Anda pasti ingat, Presiden Joko Widodo dulu sempat menjadi wali kota Solo. Sehingga kalau urusan pelayanan publik, pasti kita harus mengamini ya. Komentar Anda, Prof, bagaimana keluhan Presiden tadi? Kita selaku aparat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil itu akan melaksanakan sepenuhnya arahan Presiden. Saat ini KTPL itu kalau mengurusnya di tingkat dinas, kan KTPL bisa diurus di tingkat dinas, kecamatan, untuk daerah tertentu sampai di tingkat kelurahan. Kalau yang mengurusnya di dinas, kalau waktu pagi hari itu bisa 15 menit selesai. Saya sudah turun. Kenapa pagi hari? Karena waktunya belum banyak. Sebelum banyak orang orang mengurus, sehingga antrian di dalam biometric middleware di data center itu masih sedikit. Tapi kalau sudah jam 1 itu bisa ketunggalannya 3 jam, 2 jam. Itu karena antriannya banyak yang masuk. Faktor antrian panjang dan lama ini penyebab utamanya apa? Nah, saat ini itu tren untuk perekamannya meningkat. Sehari itu rata-rata 50.000 yang masuk untuk perekaman. Nah, di dalam uji ketunggalan data itu perlu waktu. Nah, ini yang sedang kami rapikan di data center agar uji ketunggalannya cepat. Nah, padahal sudah menggunakan perangkat IT ya? Ya, pasti dengan IT. Kalau tidak IT tidak bisa, karena uji ketunggalannya itu adalah N banding 257 juta. N Jadi, ini artinya? N itu satu sidik jari, satu iris mata, itu harus diuji dengan seluruh jumlah penduduk.
Berputar. Nah, ini berproses kan, di data center itu berproses. Jadi tidak sesederhana yang orang bayangkan. Iya, tidak sekedar mencari database nomor kontak telepon begitu ya. Tidak seperti itu. Loadingnya perlu waktu ya. Iya, perlu sidik waktu jarinya itu loadingnya. banyak. Nah, sekarang yang sudah rekam itu 158,5 juta. 158,5 158,5 juta. Dari target 183 juta. Oh, berarti sisa sedikit sebenarnya ya. Tinggal 14%. 14%, setara kurang lebih 23 sampai 24 juta penduduk. Nah, ini yang sedang kita cari. Tapi sebenarnya gini, Prof. Ini kan yang dikeluhkan Presiden termasuk beberapa keluhan warga yang kita bisa simak melalui beberapa media. Ini kan proses Lama. perekaman data yang dianggap lama. Anda jawab tadi karena menggunakan satu mekanisme perekaman data secara elektronis begitu kan? Bukan, elektronis itu memudahkan. Tetapi di Indonesia itu perekamannya dibagi dalam beberapa titik. Pertama, titik yang paling cepat itu rekam di kabupaten kota. Itu ada 514. Kemudian titik yang kedua di kecamatan. Ini hanya merekam kecamatan ini, Mas Pak Riza. Betul. Hanya searea kecamatan saja. Enggak. Di warga yang ada di situ. Boleh dimanapun. Oh, boleh dimanapun. Boleh mana? Sekarang sistem KTPL sudah jauh lebih maju. Oke. Semua warga negara boleh rekam dan cetak dimanapun. Di mana saja Tidak wilayah harus Indonesia. di wilayah domisilinya. Nah, tetapi yang rekam di kecamatan itu cetaknya masih di kabupaten. Karena terbatasnya alat. Ya. Alat untuk cetaknya itu hanya rata-rata dari APBN itu 6 per kabupaten. Nah, dari kecamatan yang sudah rekam tadi, itu cetaknya di kabupaten baru dikirim seminggu kemudian ke kecamatan itu. Yang paling cepat 3 hari kemudian. Nah, ini yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, kok lama. Artinya ada dua, proses perekaman data sama pencetakan. Iya. Nah, pencetakan ini kan proses internal kan, birokrat kita kan. Nanti warga datang lagi ngambil kalau sudah jadi. Mestinya kalau bisa cetaknya di kecamatan, warga tinggal menunggu. Hanya di kita belum ada alat, belum tersedia alat sampai di kecamatan. Nah, kalau seluruh Indonesia itu rata-rata kecamatan punya satu saja printer, itu bisa cetak di kecamatan. Itu sangat memendekkan waktu, sangat memendekkan jarak untuk pelayanan. Berarti anggarannya, Pak. Anggarannya, Pak Riza yang harus perjuangkan, Riza, Pak. ya. Gimana, Pak? Dan saat ini, sebentar Mas, Iya, saat silakan. ini kita itu punya 6.700-an kecamatan. Yang 750 kecamatan baru itu belum punya alat. Karena ketidaktersediaan anggaran. Daerah Jadi pemekaran memang ya daerah-daerah pemekaran baru, kecamatan baru itu belum memiliki alat. Ini memang problem-problem yang harus saya hadapi. Dalam keterbatasan ini kita harus bekerja yang tidak terbatas. Iya, tenang aja, tinggal minta didorong-dorong aja sama Pak Riza. Gimana, Pak Riza? Ya, jadi yang pertama saya ingin mengomentari yang disampaikan Pak Presiden ya. Pak Presiden tadi kan mengkritisi soal pelayanan publik ya. Memang pelayanan publik kita memang masih bermasalah. Tapi secara umum harus diakui sudah membaik ya. Dan yang dikritik tadi bukan KTP menurut saya. Pelayanan publik di daerah itu umumnya yang bermasalah itu soal perizinan. Yang lama, memakan biaya, pungli dan lain-lain itu. Kita nomor 100 sekian loh. Iya, jadi itu yang Dibandingkan negara dikritik lain. oleh Presiden itu bukan KTP, Pak Dirjen ya. Jadi kita harus luruskan ini. Presiden itu kan paham betul sebagai wali kota itu pelayanan. Yang Presiden suka marah-marah ini kan soal perizinan dan sebagainya. Itu pelayanan publik. Yang marah-marah sih bukan Presiden, gubernur biasanya suka marah-marah. Jadi yang sistem terpadu, tapi kan sudah mulai dibenahi. Saya kira sudah mulai membaik. Kalau soal KTP menurut saya relatif jauh sudah lebih baik ya. Masalahnya Anda membandingkannya kapan nih Pak? Ya, periodenya artinya ada rentang masa tertentu kan? 2 periode nih. Iya. Jadi jelas sekali perbedaannya. Yang bermasalah seperti sampaikan di Prof itu terlebih masalah anggaran ya. Perlu waktu dalam proses pencetakan karena memang belum semua kecamatan apalagi kelurahan. Kalau di Jakarta Prof memang sudah di kelurahan ya, tidak semua mungkin di kota-kota besar ya Prof sudah di kelurahan ya. Saya juga dulu di kelurahan selesai ya. Tapi masalahnya adalah di kecamatan belum semua. Yang dikeluhkan seperti sampaikan Prof Zuldan tadi adalah masih harus di kabupaten, nanti harus dikirim. Saya kira ini memang masalah terkait anggaran ya. Kita ini kan berapa tahun ini ada masalah soal pembiayaan APBN anggaran. Jadi memang harus bertahap ya. Tapi yang paling prinsip adalah saya kira ini kan sesuatu yang baik kita mengarah pada single identity kan begitu. Sudah membaik sehingga KTP ini jangan lagi seperti dulu
Dulu itu satu orang itu KTP-nya lebih banyak. saya ada cerita sedikit ini yang cerita sama saya, kalau nggak salah Pak Pozibowo dulu ya. Jadi ada gubernur, saya nggak sebut lah, gubernur yang lama kan, waktu nguji coba KTP zaman itu, coba sebut, dia sebut namanya sendiri. Keluar 3 namanya. Jadi ini agak lucu ini, saya nggak sebut lah namanya kan. Waktu itu dia coba namanya, loh kok keluar 3 katanya, loh Bapak gimana ini? Nah, itu contoh saja betapa memang harus diakui ya, berapa lama ini bangsa kita ini rata-rata punya KTP lebih dari satu. Nah ini yang paling prinsip, karena ini identitas ya, menyangkut hukum ini harus dibenahi. Saya kira ini sudah mengarah, sudah jauh lebih baik. Nah, itu soal identitas. Yang kedua, sekarang bagaimana, tadi saya ngobrol sama Prof, ke depan harus menjadi single identity. Minimal itu, yang terkait pemerintah, yang menjadi otoritas pemerintah, itu harus satu numbernya. Umpamanya tadi kita diskusi BPJS, NPWP, semua produk yang dikeluarkan pemerintah harus satu. Cukup pakai NIK, nggak boleh. Nanti tinggal setelah berapa tahun, katakanlah 3 tahun ini harus selesai, 3 tahun ke depan tinggal yang dengan pihak swasta, umpamanya katakanlah nomor rekening bank dan lain-lain, itu udah harus mulai, saya kira harus mengarah ke situ. Ini faktor keamanan juga berpengaruh gitu kan. Ini penting. Jadi itu menyangkut data. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, saya kira pemanfaatannya. Tadi kan terkait identitas, pemanfaatannya, bagaimana kartu identitas ini kan yang bikin mahal itu kan chipnya. Ini belum dirasakan manfaatnya. Begitu, kita ini masih fotokopi ini, Prof. Padahal ada surat edaran kalau nggak salah berapa, nggak boleh fotokopi, Mas. Rusak, nggak boleh kartu kan? Fotokopi, nggak boleh di staples, kan rusak katanya. Tapi ternyata juga belum bisa dimanfaatkan. Apa istilah? Harus ada card readernya. Jadi ke depan itu bagaimana tidak perlu lagi fotokopi, cukup seperti kita ditempelkan begitu, flash begitu, tinggal sudah keluar. aja. Tinggal nge-tap istilahnya. Ini pemanfaat ke depan. Saya berharap sebenarnya diskusi kita malam ini juga nanti akan memberikan pancingan kepada pemirsa yang terkait dengan pengurusan iktp. Nanti kita akan undang juga pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon atau bisa melalui media sosial yang tertayang di televisi. Kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama Prime Time Talk.